Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to channel Cita-Citaku. Nah, video kali ini saya ingin sharing soal latihan seperti tryout untuk verbal reasoning. Jadi verbal reasoning ini bisa digunakan untuk tes BUMN. Nah, kalau BUMN yang sekarang yang rekrutmen besar-besaran dari HFACI itu kan sudah mau selesai yang TKD-nya, tapi nanti kemungkinan akan buka rekrutmen BUMN secara mandiri dari masing-masing instansi. Misalnya Telkom buka rekrutmen sendiri, Bank Indonesia buka rekrutmen sendiri, kemudian Bank Mandiri dan lain sebagainya. Itu kita bisa menggunakan verbal reasoning ini sebagai gambaran soal-soalnya seperti apa, karena banyak sekali bentuk jenis soal verbal reasoning. Saya sudah pelajarinya untuk persiapan kemarin, tapi ternyata yang keluar seperti soal CPNS. Jadi ya tidak masalah, ini bisa untuk sharing ilmu tambahan. Oke, kemudian ini bisa digunakan juga untuk tes potensi akademik, untuk syarat masuk universitas atau syarat lainnya, ataupun mungkin ada tes tersendiri dari universitas, bisa kita gunakan mode verbal reasoning seperti ini. Dan untuk tes SKD kedinasan, oke, atau yang sekarang CPNS itu bukannya hanya untuk kedinasan, jadi bisa sebagai sumber referensi belajar. Teman-teman bisa juga untuk men-set waktu belajarnya, apakah sudah bisa kurang dari 1 menit menjawab soal. Jadi ini ada 30 soal yang saya set selama 15 menit. Saya harap teman-teman bisa pause dulu video ini untuk menjawab soal-soalnya, baru nanti kita ke pembahasan. Oke, tapi untuk sampai ke link emang agak bersabar ya, karena saya menggunakan shorten link. Teman-teman silakan klik linknya pada deskripsi video yang sudah tersedia. Seperti ini, nanti di deskripsi video bentuk linknya adalah apk.miuku.com bla bla bla. Nah, jika muncul tampilan di Google seperti ini, kita ke bagian tabnya lagi, pas tekan ulang, atau kalau teman-teman langsung klik link dari deskripsi, biasanya langsung terbuka ya. Oke, nah di sini ada tampilan iklan dulu ya, harap maklum, ini shorten link. Silakan kita menuju ke bagian I'm not a robot. Ini dicentang sampai ada warna tanda hijau, kemudian get link. Nah, kalau misalnya kita diarahkan ke tab lain, kembali ke tab sebelumnya. Ini ada, lihat di Google Chrome saya, ini tab yang terbuka baru, ini ada tab sebelumnya, diklik, maaf nih, geser dulu, tab sebelumnya. Nah, di tab sebelumnya cari yang sampai ada tulisan open link. Nah, ini open link, kita tunggu. Dia akan muncul ke tempat lain, misalnya seperti Shopee. Kita keluarkan aja Shopee-nya, atau kita balik ke Google Chrome. Oke. Nah, di sini akan langsung muncul untuk latihan. Ini agak sulit untuk di scroll, jadi teman-teman bisa balikin HP-nya ke bentuk seperti ini ya, portrait ya. Nah, sekarang kita bisa mulai. Jadi pada latihan verbal reasoning ini terdiri dari sinonim, antonim, padanan kata, acak kata, pengelompokan kata, pola hubungan antara angka-angka, hubungan 3 angka. Jadi ada berbagai jenis soal nanti yang akan bisa teman-teman coba. Silakan di skip dulu videonya, teman-teman coba get link, dapatkan link tadi untuk menjawab soalnya secara mandiri ya. Total soal 30, waktu 15 menit, semakin banyak latihan, semakin terampil, good luck. Nah, di start, silakan masukin nama bebas, namanya apa. Misalnya saya namanya A aja, kemudian start quiz. Nah, kita mulai di sini ada 30 soal dalam waktu, oh maaf, saya setnya itu dalam waktu 8 menit 30 soal. Nah, itu berapa detik tuh kecepatannya? Silahkan teman-teman coba, semoga bisa selesai dalam waktu 8 menit ya. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman ada yang tidak bisa dijawab, tidak masalah, silahkan klik submit. Oke, silahkan klik submit. Nah, di sini nanti saya coba ganti menitnya ya. Tadi awalnya mau 15 menit, ternyata belum saya ubah. Nanti saya akan ubah ganti jadi 15 menit. Tadi kalau 8 menit takutnya terlalu terburu-buru. Nah, di sini udah ada jawaban. Jadi teman-teman ketika jawab, oke, sebelumnya silakan teman-teman jangan dilanjutkan dulu videonya, pause dulu karena ini kita sudah akan ke pembahasan. Silakan di pause, dicoba dulu soal-soalnya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, silakan kembali di play videonya. Kita mulai ke pembahasan. Kalau untuk yang sinonim, silakan langsung jawab aja.
Di sini udah ada jawabannya. Junta itu dewan pemerintahan, interinsular itu antar pulau, brakti itu daun pelindung, kabaret itu pertunjukan hiburan, ganduh itu pertukaran barang. Nah, yang nomor 6 adalah antonim ya. 6 ini antonim dari prognosis adalah fakta. Antonim dari yuwana adalah tua. Antonim dari insinuasi adalah pujian. Insinuasi ini seperti mencela ya, jadi antonimnya adalah pujian. Teruk itu adalah berat ya, jadi antonimnya ringan. Bermadah itu mencela. Oke, bermadah itu mencela. Jadi bermadah itu dengan insinuasi saling antonim. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bakteri penyakit. Nah, ini padanan kata. Bakteri itu menyebabkan penyakit. Berarti yang benar api menyebabkan kebakaran. Makar, jujur. Nah, ini adalah bentuk dari antonim. Makar itu yang suka bohong atau yang suka tidak berbicara dengan fakta, lawannya adalah jujur. Epigon itu adalah kayak orang yang baru mulai, maksudnya masih yang pemula gitu. Misalnya maestro orang yang sudah ahlinya gitu ya. Jadi dia saling antonim hubungannya. Sampiran, pantun. Sampiran itu bagian dari pantun, bait itu bagian dari lagu. Ya, jadi yang benar jawabannya bait lagu. Lumrah dengan umum. Nah, lumrah dengan umum ini sinonim. Lumrah itu bersinonim dengan kata umum, tanda juga bersinonim dengan kata gejala. Kemudian aktor, ini padanan kata yang dari 3 ya. Aktor bersandiwara film, maksudnya aktor melakukan adegan bersandiwara sehingga dapatlah suatu film. Nah, ini sama juga dengan seniman melakukan kegiatan pemahatan sehingga dapatlah hasilnya patung. Kemudian voting, perbedaan keputusan. Nah, pada saat voting itu akan ada perbedaan hingga mencapai keputusan. Sama juga dengan padanannya itu perundingan. Pada saat perundingan sesuatu pasti akan terjadi konflik, tapi untuk mendapatkan suatu perdamaian. Kemudian pohon, tangkai, daun. Pohon itu bagian utuh yang ada tangkai dan daunnya. Sama seperti tubuh, bagian utuh ada tangan dan kepala. Nah, di sini ada bentuk dari soal yang berbeda, yaitu bentuknya Semarang dalam kurung mesra, nomor 18 ya. Semarang dalam kurung mesra Surabaya, Malang titik-titik Madiun. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini, sebentar saya akan melihatkan kecoretan. Mesra ini kita ambil dari sem di sini loh. Sem. Dibalik mes ya. Sem, mes. Jadi kita balik mes, ra itu diambil dari ra di sini. Ya, jadi mesra. Berarti kalau kita ambil yang ini, ambil dari yang kalimat bawahnya lam, 3 angka di awal tapi dibalik jadi lam. Kemudian nih Surabaya berarti kita ambil huruf ketiga dari Madiun dan huruf keempatnya yaitu di. Maka jadi lamdi. Show answer. Kita cek. Jadi lamdi nih ya. Oke. Jadi lamdi, seperti itu bentuknya. Soal yang model seperti ini. Berarti kalau Risla, Gamel yang dalam kurungnya Mesir, kita akan lihat di sini Mesir. Nah, berarti yang pertama diambil me ini dari si Gamel ini. Me yang di sini. Sir ini dari ris yang dibalik. Kita ikutin polanya, berarti kita mulai dari si Gamel yang kalimat kedua, busur. Berarti kita mulai dari kalimat ketiga keempat, su. Kemudian yang ini room, tapi dibalik jadi mur. Berarti jawabannya adalah sumur. Kita lihat show answer. Sumur. Seperti itu modelnya. Nah, untuk nomor 20, Desember, Oktober, September, November. Nah, Desember ini MB. MB itu dapat dari sini ya, kalimat ke-5 dan ke-6. Kemudian OB kalimat ke-3 dan ke-4 dan ke-5 dari Oktober. Berarti ini September di sini kita ambil kalimat ke-5 dan 6 M dan kalimat ke-4 dan 5 dari November M kecil. E-nya besar, M-nya kecil dengan mm. Jadi mm. Kita lihat mm. Oke.
seperti itu jawabannya. Sekarang untuk nomor 21, mana yang tidak masuk kelompoknya, kita akan lihat nanti beberapa soalnya itu 21, 22, 23, 24, 25. Silakan teman-teman lihat yang tidak masuk kelompoknya. Pertama penuntutan, yang kedua karate, yang nomor 22 karate, nomor 23 angklung ya. Ini udah ada jawabannya. Kemudian yang untuk soal nomor 24 terminal kereta. Nah, jawabannya apa? Satu ini berarti menandakan dari A, B, C, D. Oke, kalau misalnya teman-teman bingung, satu ini maksudnya kita fokusnya ke arah satu yang di sini. Ada pilihan jet, halte, bus, stasiun. Kita pikir misalnya, oh bus itu terminal. Nah, berarti yang C, berarti kalau bus itu tempatnya di terminal, berarti kereta tempatnya di stasiun. Berarti jawabannya CR. Oke. Kemudian yang untuk nomor 25, masinis kapal. Nah, kita bisa pikirkan kalau yang untuk satunya ada gerbong, nakoda, kereta api, kapten. Nah, masinis. Berarti kereta api itu dikendarai oleh seorang masinis. Kapal dikendarai oleh, untuk yang nomor 2-nya kita tinggal pilih. Hubungannya kapal dikendarai oleh nakoda. Kita lihat apakah jawaban kita benar. Ya, CP ya. Kereta api dikendarai oleh masinis, kapal dikendarai oleh atau dibawa oleh nakoda. Nama pembawanya ya. Nah, nomor 26 berarti apa yang bisa kita dapat di sini? Yang I-nya, yang satunya ini ada pilihan gelang, getah, elastis, ban. Berarti bisa kita buat gelang atau getah gelang terbuat dari karet. Ya, misalnya kita ambil yang A dulu, gelang terbuat dari karet. Nasi terbuat dari beras, AR. Kita lihat dulu ya, ada nggak pilihan AR? Bisa gelang, kalau misalnya nggak ada AR, tadi di pilihan ganda, saya lupa pilihan gandanya apa aja. Gelang dengan ban bisa ya, ban terbuat dari karet, nasi terbuat dari beras, berarti DR. Oke, sekarang yang nomor 27, ini lembaga, institusi, badan. Kita cek berarti dia sinonimnya semua, yaitu sama juga dengan majelis. Nah, juang, tahan, tarik ini juga kalau yang lembaga, institusi, badan ini terkait dengan sinonim, saling bersinonim semuanya. Nah, sinonim dari lembaga, institusi, badan itu juga majelis. Kemudian juang, tahan, tarik ini masuk ke seperti kalimat daya juang, daya tahan, daya tarik, sesuatu yang kita tambah dengan punya makna yang berbeda, tapi sama-sama menggunakan kata daya. Kemudian kalau 29, dia mempunyai makna arti yang berbeda juga ketika kita tambahkan kalimat buah. Buah tangan, buah hati, buah pena, seperti itu. Kemudian 30, tangan, mata, gudang, kita cari sesuatu yang kalau kita gabungkan dia punya makna yang berbeda tapi nyambung gitu. Seperti yang sering kita temukan di bahasa-bahasa, yaitu cuci tangan, cuci mata, cuci gudang. Jadi itu adalah beberapa jenis soal verbal listening, bisa teman-teman pelajari lagi, masih banyak kayaknya beberapa jenis soal lainnya akan diupdate seterusnya. Kalau misalnya akan ada update terbaru, pasti akan ada notifikasi bagi yang sudah subscribe. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat video ini, semoga latihan soalnya bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan menambah kecepatan teman-teman berhitung. Selanjutnya nanti akan ada video terkait numerical reasoning. Kalau yang verbal listening satu part aja selesai semua, numerical reasoning mungkin saya akan menggunakan beberapa part. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.